Langit sore terlihat muram ketika Dimas menekan enter terakhir di naskah novelnya. Suara gerimis mengetuk pelan genteng kosan tua yang telah menjadi rumah baginya selama 2 tahun terakhir. Kamar nomor 3, pojok barat lantai atas, itu bukan tempat mewah. Tapi disitulah ia menulis semua cerita. Dari kisah remaja jatuh cinta sampai thriller pembunuhan. Tempat sakral, tempat kata-kata tumbuh dari sunyi. Dia seorang penulis lepas, lebih akrab dengan kopi sachet dan mie rebus daripada royalti dari penerbit. Kadang dimuat di media online, kadang mengisi blog pribadi, tapi belum cukup untuk membuatnya benar-benar disebut penulis sukses. Dan di tengah perjuangannya itu, datanglah Rina. Rina, perempuan usia sekitar 32, anak dari teman dekat ibu kos, datang dari Bandung karena katanya ingin mulai hidup baru di Jakarta. Tak banyak yang tahu masa lalunya, kecuali bisik-bisik tetangga kos yang menyebut dia pernah gagal menikah, pernah kerja di tempat karaoke, dan katanya sering main tangan dengan laki-laki. Awalnya Dimas tak peduli. Dia sibuk dengan naskah dan deadline. Tapi Rina seperti badai kecil yang tak bisa diabaikan. Setiap kali lewat depan kamar Dimas, dia selalu tersenyum dengan bibir merahnya yang mencolok, aroma parfum mahal yang menusuk di antara bau pengap kosan, dan pakaian yang, entah disengaja atau tidak, selalu tampak terlalu ketat di bagian dada. Suatu malam, hujan mengguyur lebih deras dari biasanya. Listrik padam. Dimas sedang menulis dengan penerangan lampu emergency ketika terdengar ketukan di pintu. "Mas Dimas, boleh numpang ngecas powerbank?" "Enggak," suara Rina lembut, menggoda, nyaris berbisik. Dimas membuka pintu. Cahaya dari lampu emergency membuat wajah Rina terlihat temaram, tapi tubuhnya, yang hanya dibalut tank top dan celana pendek, terlihat jelas di mata laki-laki yang sudah lama tak merasakan kehangatan wanita. "Mas punya lilin juga enggak?" "Sepi banget gelap-gelap gini." Rina masuk sebelum Dimas menjawab. Ia duduk santai di kasur Dimas, menyilangkan kaki. Mata mereka bertemu dalam jeda canggung yang panjang. "Aku takut gelap, apalagi sendiri," gumamnya sambil menatap mata Dimas. Waktu seolah berhenti. Nafas Dimas tercekat. Ia menelan ludah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang lurus-lurus saja, Dimas menyerah pada godaan. Tangan mereka bersentuhan. Bibir mereka menyatu. Peluh dan bisik-bisik memenuhi kamar kos yang biasanya hanya dipenuhi suara keyboard. Dimas, penulis idealis, malam itu menulis cerita yang berbeda, dengan tubuhnya sendiri sebagai pena. Keesokan paginya, Dimas bangun dengan selimut setengah terbuka dan tubuh Rina masih melingkar di sampingnya. Rambut panjang Rina menutupi sebagian wajahnya, dan aroma tubuhnya masih melekat di bantal. Ia seharusnya merasa bersalah. Tapi yang dirasakannya malah candu. Hari-hari berikutnya berubah. Rina tak lagi hanya perempuan yang numpang ngecas. Mereka mulai sering sarapan bareng. Rina memasakkan mie goreng, kadang menyuapi Dimas sambil tertawa genit. Tapi hubungan mereka tak pernah diumumkan ke penghuni kos lain. "Rahasia kita aja ya, Mas," kata Rina suatu malam, setelah mereka kembali bercinta. "Kenapa?" tanya Dimas, setengah penasaran. Rina hanya tersenyum. "Biar lebih seru." Dan memang, di balik rahasia itu, ada sensasi yang membuat Dimas terus kembali. Ia tak pernah merasa dicintai seperti saat bersama Rina. Tapi pelan-pelan, sesuatu berubah. Setelah 2 bulan, Rina mulai menuntut lebih. "Mas, kamu nulis mulu. Jalan kek sesekali. Nonton, kek. Lagi deadline, Rin." "Deadline mulu. Aku kayak selingan, ya?" Suasana di kamar kos mulai tegang. Ciuman tak lagi selembut dulu. Sentuhan tak lagi sehangat malam pertama. Dan Dimas mulai bosan. Rina mulai terlihat seperti pengganggu.
mengganggu ritme menulisnya, mengganggu pikirannya. Kadang bahkan menuntut hal-hal yang tak masuk akal, seperti minta dibelikan baju baru atau ikut keluar kota padahal Dimas tak punya uang cukup. Dalam kepala Dimas, suara-suara mulai bermunculan. Apa yang kamu cari dari perempuan ini? Seks? Kenikmatan sesaat? Lalu apa? Kau kehilangan naskah, kau kehilangan waktu. Dan begitulah, benih keputusasaan mulai tumbuh. Tapi Rina tak tahu itu. Ia masih percaya Dimas mencintainya. Suatu malam, Dimas duduk sendiri di warung kopi seberang gang. Matanya menatap layar laptop, tapi pikirannya jauh melayang. Cerita barunya tentang seorang laki-laki yang dihancurkan oleh godaan perempuan, tiba-tiba terasa sangat personal. Lalu pesan masuk di ponselnya. Rina, Mas, kamu pulang jam berapa? Aku tunggu ya. Dimas menatap pesan itu lama. Ia menghela napas, dan menutup laptopnya. Suara hujan yang dulu terasa romantis kini berubah menjadi bising. Dimas berjalan pelan melewati gang sempit menuju kosan. Langkahnya lambat, bukan karena lelah, tapi karena pikirannya penuh. Di saku jaketnya, ponsel bergetar lagi, pesan dari Rina masuk seperti peluru kecil yang menusuk kesadaran. Rina, aku kangen. Kamu dingin banget akhir-akhir ini, ada yang berubah ya? Ia tidak langsung membalas. Saat membuka pintu kamar, aroma tubuh Rina menyergap begitu saja. Perempuan itu sudah berbaring di kasurnya, memakai kaos kebesaran Dimas dan celana dalam hitam tipis yang sengaja terlihat. Baru pulang, suara Rina manja, seperti biasa. Dimas hanya mengangguk dan duduk di kursi depan meja kerja. Ia membuka laptop, pura-pura sibuk. Kamu gak kangen? Tanya Rina, matanya mengarah tajam ke punggung Dimas. Dimas membalikkan badan, berusaha tersenyum. Kangen? Kok. Tapi lagi banyak yang dipikirin. Rina bangkit, duduk di tepi kasur, lalu memeluk Dimas dari belakang. Apa aku ganggu hidup kamu, Mas? Pertanyaan itu menghantam lebih dalam dari yang Rina kira. Dimas diam. Hening menggantung. Lalu Rina mencium lehernya, seperti biasanya. Tapi malam itu, Dimas tidak berbalik membalas. Dia tetap menatap layar laptop, meskipun tidak mengetik satu huruf pun. 3 hari kemudian, Dimas semakin jarang pulang ke kamar. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kedai kopi 24 jam, mencoba menyelesaikan novel yang sudah 3 bulan mandat. Judul sementara, Perempuan Dalam Gelap. Tokohnya jelas terinspirasi dari Rina, tapi versi fiksi yang lebih kejam, lebih manipulatif. Dimas menulis dengan kemarahan yang tak bisa dia akui secara langsung. Di layar, ia datang bukan membawa cinta, tapi kerusakan. Lelaki itu, yang semula bersih seperti kertas kosong, kini penuh bercak. Tinta-tinta yang tak lagi bisa dihapus. Setiap paragraf seperti pelampiasan. Dan dengan menulis itu, Dimas merasa perlahan bisa menjauhkan dirinya dari Rina. Tapi Rina tak tinggal diam. Suatu malam, pintu kosan diketuk keras. Brak. 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 Mas. Buka. Aku tahu kamu di dalam. Dimas baru saja tiba 5 menit sebelumnya. Tubuhnya lelah, pikiran kacau. Tapi suara Rina yang histeris di luar membuatnya harus berdiri. Saat pintu dibuka, wajah Rina basah. Entah karena hujan atau air mata. Kamu kenapa berubah? Apa aku cuma pelampiasan kamu? Rina, tenang dulu. Bisa nggak kita ngomong baik-baik? Dimas mencoba bersikap dewasa. Baik-baik? Kamu ninggalin aku 3 hari tanpa kabar. Kamu kira aku apa? Boneka yang cuma kamu butuhin waktu malam doang?
Suara Rina menggema ke seluruh gang kosan. Beberapa penghuni sudah mengintip dari balik jendela. Dimas menarik Rina masuk ke dalam, menutup pintu, lalu menahan pundaknya. Rin, kita ini nggak pacaran. Kita nggak pernah sepakat buat hubungan ini jadi serius. Rina terdiam, seolah tak percaya apa yang baru ia dengar. Jadi, aku cuma seks buat kamu? Dimas menunduk. Aku nggak bilang begitu. Tapi kita tahu dari awal ini rumit. Kamu yang bilang, biar rahasia aja. Sekarang kamu nuntut kejelasan? Rina menangis. Tapi tangisnya bukan seperti perempuan rapuh. Tangisnya seperti orang yang sedang marah karena merasa dibohongi. Mas Dimas, katanya sambil mengepal tangan, aku bisa tahan jadi rahasia. Tapi kalau kamu udah bosen, kenapa nggak bilang dari awal? Dimas menarik napas panjang. Karena aku pengecut, Rin. Rina terpaku. Awalnya aku cuma laki-laki kesepian, butuh pelarian. Dan kamu hadir di saat yang tepat. Tapi makin lama aku sadar, ini bukan hidup yang aku mau. Rina duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Matanya kosong. Kamu tahu, Mas? Dulu aku mau bunuh diri waktu gagal tunangan. Aku pindah ke sini buat mulai dari awal. Aku pikir, kamu mungkin bisa jadi tempat aku bangkit. Dimas hanya bisa diam. Aku salah ya? Tanya Rina pelan. Salah karena berharap? Ia tak menunggu jawaban. Rina berdiri, lalu melangkah keluar dengan tubuh gemetar. Sebelum menutup pintu, ia berbalik. Selamat menulis, Mas. Semoga novel kamu laku. Lalu pintu ditutup. Dan suara langkahnya menghilang di tangga. Dimas duduk kembali. Hening. Kata-kata tak keluar. Layar laptop menampilkan halaman kosong. Tapi dalam hatinya, kata-kata justru berteriak. Ia menulis malam itu, bukan untuk pembaca, tapi untuk dirinya sendiri. Tentang godaan, kesalahan, dan penyesalan. Dan entah kenapa, ia merasa seperti kehilangan sesuatu. Meski tahu, sesuatu itu memang tak pernah benar-benar miliknya. Dimas tidak melihat Rina lagi setelah malam itu. Kosan sepi dari tawa nyaring, dari derap kaki beralaskan sandal bulu, dari aroma parfum tajam yang biasa menyergap tiba-tiba. Rina menghilang seolah ditelan kabut. Kamar kosong di samping ibu kos tetap terkunci rapat, dan ketika Dimas bertanya, Bu Rika hanya menjawab singkat, dia pindah, Mas. Katanya sudah cukup tinggal di sini. Tidak ada penjelasan lebih. Tidak ada salam perpisahan. Hari-hari Dimas kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang. Ada rasa kosong yang sulit ia gambarkan. Ia mencoba menulis, tapi kini tak ada lagi inspirasi yang mengalir seperti kemarin. Tokoh-tokoh perempuan dalam naskahnya hanya diam di sana, menatapnya dari layar laptop, seolah menuntut, mana kelanjutannya? Kami tak hidup tanpa dia. Dimas pergi ke kedai kopi tempat biasa ia menulis. Namun suasana yang dulu akrab kini terasa hambar. Ia pesan americano, kopi hitam, pahit, seperti hatinya yang sedang menahan getir. Di meja, ia membuka draft yang terakhir kali disentuh. Perempuan itu menari di atas luka, mencium setiap bagian lelaki yang ia tahu akan meninggalkannya. Tapi tetap saja dia mencintai, karena itu satu-satunya cara ia tetap hidup. Tangannya berhenti mengetik. Pandangannya kosong. Ia mengingat momen pertama kali melihat Rina. Senyum nakal. Cara ia bersandar di ambang pintu. Bagaimana malam itu mereka tertawa sambil menyuapi mie instan. Semua itu sederhana, tapi nyata. Terlalu nyata untuk disebut, sekadar pelampiasan. Beberapa minggu berlalu.
Dimas mencoba menata ulang hidupnya. Ia menerima undangan diskusi sastra di kampus tempat dulu ia kuliah. Sebuah langkah maju untuk menyembuhkan diri. Namun dunia kecil Jakarta membuat segalanya tidak bisa benar-benar ditinggalkan. Seusai diskusi, saat ia keluar dari gedung fakultas, seseorang memanggilnya. "Mas Dimas?" Suara itu seperti jerat masa lalu yang tak bisa dihindari. Ia menoleh. Rina. Namun bukan Rina yang sama. Rambutnya kini lebih pendek. Wajahnya lebih segar, lebih tenang, dan lebih jauh. Ia mengenakan blazer hitam, rok formal. Di sampingnya berdiri seorang pria berjas dengan lencana pers. Mereka tampak seperti kolega, atau lebih. "Kamu ikut diskusi tadi?" tanya Dimas canggung. "Temani rekan kantor. Aku sekarang kerja di media seni. Sekadar liputan." "Oh." Rina tersenyum, tapi senyumnya tidak lagi menggoda. Senyum yang netral, seperti orang yang sudah memutus tali emosi. "Gimana novelmu?" tanyanya. "Belum selesai." Rina mengangguk. "Mungkin karena tokoh perempuannya hilang, ya?" Dimas terdiam. Sebelum ia sempat membalas, lelaki di samping Rina memanggil, "Sayang, kita ke depannya." "Udah ditunggu mobilnya." Dimas mematung. "Sayang." Rina tersenyum pada Dimas, lalu melambaikan tangan. "Jaga dirimu, Mas." Dan seperti angin yang tak bisa ditangkap, Rina berlalu, lagi. Malam itu, Dimas kembali ke kamar kosannya yang sepi. Ia duduk di depan laptop, membuka draft novel yang tak kunjung selesai. Tapi kali ini, ia tak menulis tentang perempuan binal. Tidak tentang tubuh yang memikat atau malam yang panas. Kali ini ia menulis tentang perempuan yang pergi sebelum bisa dicintai sepenuhnya. Ia bukan korban. Ia bukan penjahat. Ia hanya perempuan yang terlalu cepat percaya, dan laki-laki itu terlalu lambat untuk menyadari bahwa ia benar-benar menyayangi seseorang untuk pertama kalinya. Dimas menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena sadar, rasa bersalah bisa lebih mengikat dari cinta. Seminggu kemudian, naskah itu dikirimkan ke penerbit. Judulnya, "Perempuan yang Pernah Tinggal di Kamarku." Dan saat buku itu akhirnya terbit, Dimas menuliskan satu kalimat kecil di halaman persembahan. "Untuk R, yang sempat singgah, dan benar-benar hidup di antara paragraf-paragrafku." Buku Dimas meledak di pasaran. Judulnya yang provokatif, narasi yang jujur tanpa pretensi, dan tokoh utama perempuan yang liar tapi nyata, membuatnya menjadi sorotan dunia sastra populer. Ia diundang ke berbagai podcast, talk show, hingga menandatangani kontrak film adaptasi. Tapi di balik sorot lampu dan tepuk tangan pembaca, ada satu wajah yang terus menghantui, Rina. Wajah itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup di tiap halaman. Ia terpatri di dalam setiap kalimat deskriptif tentang tawa perempuan yang tak bisa ditebak. Rina, tokoh yang tak ia ciptakan, tapi ia curi. Dari kenyataan. Sore itu, Dimas duduk di balkon lantai 2 rumah kontrakan barunya. Sudah bukan kamar sempit kosan lagi. Di tangannya ada secangkir teh pahit dan sebuah ponsel yang sudah dibuka pada satu akun Instagram, akun Rina. Ia masih mengikutinya. Meski tak pernah menyukai satu postingan pun. Tak pernah berkomentar. Hanya mengamati. Rina tampak berbeda sekarang. Bukan cuma dari dandanan, tapi dari cara ia menulis caption. Tidak lagi jenaka dan genit, tapi reflektif. Penuh kutipan tentang menyembuhkan diri, tentang perempuan yang memilih untuk hidup meski pernah diremehkan. Di salah satu foto, ia menulis, "Tak semua luka harus dibalas. Kadang cukup ditulis." Kalimat itu menampar Dimas.
Ia tahu, ia bukan hanya pernah menyakiti. Ia pernah menggunakan. Dan saat ia membungkus semua itu dalam karya yang disebutnya fiksi, ia sadar, sebenarnya ia sedang menulis pengakuan yang pengecut. Di suatu acara diskusi buku yang ramai, seseorang dari audiens bertanya, "Tokoh perempuan di novel Mas Dimas ini, apakah benar-benar ada di dunia nyata?" Dia terasa sangat hidup dan jujur saja, sangat menyentuh. Dimas menunduk sejenak. Mikrofon di tangannya terasa berat. Ia ingin menjawab, "Iya. Dia nyata. Dan aku menyia-nyiakannya." Tapi bibirnya hanya berkata, "Dia ilham yang datang, lalu pergi." Tepuk tangan pun menyusul. Tapi yang Dimas dengar justru sunyi. Malamnya, setelah semua tamu pulang dan ruangan sepi, Dimas duduk sendiri di tangga gedung pertunjukan. Hujan turun. Lampu jalan redup. Ia menyulut rokok yang bahkan rasanya hambar. Tangannya menggenggam ponsel, seperti rindu yang tak tahu arah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia memberanikan diri mengirim pesan ke Rina. "Kalau kamu sempat, aku ingin minta maaf. Bukan soal buku. Tapi soal aku, dan bagaimana aku memperlakukanmu dulu." Lama tidak dibalas. Beberapa menit, beberapa jam, bahkan sampai rokoknya habis, tak ada notifikasi masuk. Ia menutup layar ponsel, menatap langit mendung, dan bergumam pelan, "Mungkin aku pantas diabaikan." Tapi tepat sebelum ia bangkit berdiri, ponselnya bergetar. Balasan dari Rina. "Dulu aku marah. Tapi sekarang tidak lagi. Kita semua pernah bodoh, Mas Dimas. Kamu menulisku dengan jujur. Dan itu cukup bagiku. Tapi jangan hubungi aku lagi ya. Aku sudah sembuh, dan kamu bagian dari masa lalu yang tidak ingin aku buka lagi." Kalimat itu bukan tamparan. Tapi sebuah pintu, yang ditutup dengan tenang. Dan Dimas tidak mengetuknya lagi. Dalam kamar, ia kembali menatap rak bukunya. Puluhan eksemplar, perempuan yang pernah tinggal di kamarku, tersusun rapi. Ia ambil satu, buka halaman persembahan, dan menambahkan satu tulisan kecil dengan tinta hitam. "Maaf, karena mencintaimu setelah kehilangan." Ia menutup buku itu, meletakkannya kembali, lalu mengambil laptop. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia mulai menulis novel baru. Bukan tentang perempuan yang liar atau menggoda. Tapi tentang laki-laki yang belajar mencintai bukan dari nafsu, melainkan dari kehilangan yang membekas terlalu dalam. Dan judul draft itu hanya satu kata, penyesalan. Matahari sore menelusup malu-malu di antara tirai jendela. Di atas meja kerja kayu jati yang kini lebih sering berdebu dari biasanya, sebuah laptop terbuka dengan layar menyala. Draft, penyesalan Doc. Kursor berkedip di halaman ke-114. Tapi sudah 2 minggu, tak ada satu kalimat pun ditambahkan. Dimas duduk di kursi kayu tanpa sandaran, menatap layar seperti menatap pantulan masa lalu. Jemarinya menggantung di udara, seakan menanti izin dari nurani untuk mengetik kalimat berikutnya. Tapi ia tahu. Ia tak sedang menulis cerita baru. Ia sedang mengucapkan selamat tinggal. Sejak pesan terakhir dari Rina, hari-hari Dimas terasa lambat tapi ringan. Tak ada lagi fantasi tengah malam tentang tubuh yang ia rindukan, tak ada lagi bayangan mata tajam atau bibir yang berkata sinis namun menggoda. Yang tertinggal hanyalah suara lembut yang berkata, "Aku sudah sembuh, dan kamu bagian dari masa lalu." Itu bukan kutukan. Itu adalah kebebasan. Tapi kebebasan yang pahit. Suatu hari, seorang produser film datang ke rumahnya. Wanita elegan, berambut pendek, dengan mata yang tajam. "Kami ingin adaptasi, perempuan yang pernah tinggal di kamarku, dijadikan film layar lebar," ucapnya. Dimas mengangguk pelan.
Saya sudah tanda tangan kontrak dengan pihak penerbit. Silakan lanjut. Kami ingin tahu, Mas Dimas, kira-kira aktris mana yang paling cocok memerankan tokoh Rina? Pertanyaan itu menghantam dada Dimas lebih keras dari yang ia kira. Ia menunduk, menghela napas panjang, lalu menjawab. Pilih siapapun yang mampu menangis tanpa suara. Yang bisa menertawakan luka, dan mencintai dengan marah. Produser itu mengangguk. Berarti tokoh ini nyata, ya? Dimas tersenyum lelah. Lebih nyata dari hidup saya sendiri. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, Dimas berdiri di depan cermin. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis. Matanya cekung. Tapi di balik raut letih itu, ada sesuatu yang baru, ketenangan. Ia menyalakan laptop, kembali membuka draft, penyesalan, dan akhirnya menulis paragraf penutup. Mencintai seseorang tidak selalu berarti memilikinya. Kadang cinta yang utuh adalah saat kita rela menjadi kenangan yang tak pernah disebut, tapi juga tak pernah dilupakan. Ia menekan tombol save. Lalu menutup laptop. Dan kali ini, ia tahu, bukan karena putus asa. Tapi karena cerita itu sudah selesai. Beberapa bulan kemudian, Dimas berdiri di belakang panggung gala premier film adaptasi bukunya. Semua orang hadir. Aktor, aktris, sutradara, hingga kritikus sastra. Semua memujinya. Namun matanya hanya mencari satu wajah, Rina. Dan seperti yang ia duga, dia tidak datang. Tapi itu baik. Karena yang Dimas ingin lihat bukan lagi perempuan yang dulu membuatnya terobsesi. Melainkan laki-laki yang sekarang bisa berdiri tenang di tengah sorotan, tanpa membiarkan bayangan masa lalu merusak langkahnya. Di kursi paling belakang bioskop, saat lampu mulai dipadamkan dan layar mulai menyala, Dimas berbisik pada dirinya sendiri. Terima kasih, Rina. Karena pernah hadir. Karena membuatku menulis dengan jujur. Dan karena akhirnya, membuatku berhenti menulis tentangmu. Dan di layar besar itu, tokoh Rina hidup kembali, bukan sebagai perempuan binal yang ditinggalkan. Tapi sebagai perempuan yang akhirnya dimengerti, meski terlambat. Dan itu cukup. Tamat.